uh, debat macam itu, sasaran itu punya bakat juga, jadi itu harus ini. Nanti itu kolaborasikan dengan pendidikan, nanti kita harus bekerja, bagian bakatnya harus tidak harus bekerja sendiri, tapi kalian harus bisa bekerja sama semua bidang-bidang, dari kerohanian, dari bidang pendidikan. Anak-anak di mana punya bakat itu kalian harus diarahkan gitu. Dan itu harus jadwalnya tidak harus jadwal diperbanyakan di bagian olahraga juga, tapi selain sini itu tidak harus kita fokus full time di olahraga, tidak ada. Jadi ya hari ini hari Jumat ya kita olahraga, berarti Jumat depannya lain lagi gitu. Olahraga kita tidak diadakan gitu ya. Jadi yang lain lagi itu perlu diaturkan, jangan kita perbanyakan olahraga terus, nanti kita punya unsur IQ-nya tidak ada lagi. Jadi itu perlu. Jadi itu bagian kerajinan tadi sudah bilang di bagian lukis itu penting. Terus itu yang paling penting. Jadi itu memang tidak bagus program itu, tapi saya mau harus dibikin jadwal secara teratur mungkin supaya tidak ini salah satu sisi saja. Jadi terima kasih atas waktunya. Karena tidak ada ketua dan anggota, saya akan bacakan. Ada di bidang humas ada 4 program kerja. Yang pertama, membangun bermasyarakat. Yang kedua, meningkatkan jaringan kerjasama dengan orang tua, instansi terkait masyarakat dan alumni. Yang ketiga, memberi menyurat bersifat tulisan dan lisan dalam media sosial. Yang keempat, meningkatkan publikasi kegiatan format NTT melalui media sosial. Mungkin seperti itu. Dari forum ada tambahan atau masukan. tempat itu dia bicara negosiasi dengan masyarakat tempat, habis itu bisa begitu, dan sudah kan kita sekretaris surat, dia antar surat itu ke sana. Jadi dia tidak buat surat ya, dan dia punya fungsi utama itu segala informasi yang apapun penting itu melalui dia yang informasikan di grup. Saat ini pertemuan juga yang sekarang kita bisa dengar informasi mengenai hasil pertemuan ini dari dia. Itu aturannya begitu. Humas itu dia komunikasi ke setiap hubungannya dengan komunikasi itu. Jadi setiap informasi dari olahraga apapun mau kegiatan di mana itu yang diberitahukan grup itu dia. Bukan dari olahraga yang kasih tahu, tidak. Itu kalau di sini begitu. Tapi yang setiap koordinasi seminar itu dia tujuan utamanya di situ. Terus kita di sini kalau ada masalah apa mau bangun komunikasi dengan orang tua itu dia tujuannya dia. Tapi dia harus bangun komunikasi dengan ketua dulu, apakah informasinya bisa sampaikan tidak itu. Jadi dia tidak harus sampaikan dari dia langsung, tapi memberitahu ketua orang-orang tertentu begitu. Dan dia tuh sedia itu siap kapan saja kegiatan dalam organisasi ini semua dia siap begitu. Ini di bidang pendidikan, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena terus masih memberikan kita nafas dari lahir sampai sekarang ini. Berikan nafas untuk kita hadir malam ini. Oke, saya langsung saja membacakan saya bukan saya tapi dari kami bidang pendidikan punya program kerja dan fungsinya. Di sini kami terdapat hanya 2 program kerja. Satu, kegiatan forum seminar pelatihan seluruh mahasiswa Papua di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, akan menjalankan diskusi umum forum
forum untuk seluruh mahasiswa Papua di Nusa Tenggara Timur. Dan saya akan menjelaskan untuk seminar dia punya fungsinya. Seminar itu kita kan ada 1 kali seminar saja dalam 1 tahun. Kemarin kita maunya sekitaran 3 kali karena itu membutuhkan di bidang pendidikan itu membutuhkan pembelajaran dan belajar. Jadi kita membutuhkan sekitaran 2 kali, tetapi karena mahasiswa semua dengan waktu terbatas sehingga hanya 1 kali seminar pelatihan. Jadi di situ di dalamnya nanti dalam seminar itu 1 kali, jadi nanti akan bawa materi satu menulis jurnal dan review jurnal. Itu yang materi pertama nanti akan bawa itu. Terus yang kedua struktur membuat proposal penelitian yang benar. Itu nanti akan bawa materi yang akan pemantik. Keduanya itu nanti akan bawa materi itu. Dan yang ketiga membuat blogger dan mencarikan website dan bisa ada penghasilan. Yang keempat menulis cerita dan menulis artikel. Itu fungsinya di seminar pelatihan untuk seluruh mahasiswa Papua yang ada di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua di dalam diskusi itu nanti kita akan mengadakan menjadi content creator. Itu juga nanti kita akan membawa materi, mengundang orang untuk membawa materi untuk diskusi publik. Karena semua orang mahasiswa Papua saya lihat ada punya bakatnya untuk main dalam media, tetapi dengan cara yang salah, sehingga kita perlu belajar dari situ dan bisa mendapatkan penghasilan dari sepertinya dari YouTube, dari TikTok, Facebook dan lainnya. Itu bisa ada penghasilan. Itu nanti akan masuk dalam diskusi. Pasti dong dari pokoknya ada maunya ini apa, karena ini kebiasaan kita juga begitu, jadi tidak bisa memposisikan waktu. Jadi tentunya apa yang sudah disampaikan oleh si bidang pendidikan itu harus dituruti, karena ini kesepakatan bersama gitu. Ini bukan kesepakatan sepihak, tapi ini kebersamaan bersama, itu harus garis bawahi gitu. Jadi tinggal untuk langkah-langkahnya tinggal nanti koordinator tinggal buat jadwal, terus materi apa yang mau dilaksanakan di seminar yang mau dilaksanakan untuk kapan, materi apa, siapa yang mau diundang. Itu yang harus dipikirkan, harus butuh dananya. Itu kan kegiatan kan, jadi harus ada suatu biro kecil lah gitu. Begitu lah. Terus untuk diskusi mingguan itu seperti tadi ya sudah dijelaskan kalau bagus juga review jurnal, terus blogger. Itu kan dari diskusi itu kan mau akan diskusi tentang bagaimana caranya kita review jurnal, atau ada sebuah jurnal yang akan kita review begitu maksudnya. Terus membuat blogger dengan cara-cara untuk proposal itu yang tadi dikatakan oleh koordinator, sangat menurut saya sangat baik. Karena kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, itu ada program kerja tentang diskusi yang ibadah yang banyak. Kalau memang itu kan, tapi ibadah itu bukan program kerjanya ini, Pokmat. Dia ini masuk di gereja biasa. Jadi mohon kalau yang BP yang sekarang itu kalau Pokmat. Jadi, jangan terlalu banyak di ibadah juga, karena harus setara begitu. Nanti ibadah jalan, tapi ada waktu khusus untuk diskusi. Itu karena melalui diskusi Sosialisasi terhadap mahasiswa Papua biasanya kita kebanyakan mete atau bergadang. Itu harus sosialisasi apa akibat dari bergadang itu apa sih, efeknya di mana, itu kan bagian dari kesehatan. Jadi itu perlu dijelaskan pada saat sosialisasi yang tadi bilang itu harus disosialisasikan. Terus terlambat makan itu penting juga.